RTI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Alhamdulillah kami kembali bisa bersama Anda dalam program Dialog pagi hari ini, Dialog Lintas Pagi, dan insya Allah semuanya masih diberikan kesehatan oleh Maha Kuasa sehingga kita bisa menikmati akhir pekan dengan keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai. Nah pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kesempatan akhir pekan ini kita lebih santai dulu nih ya. Jadi kita akan membahas sebuah topik yang memang harus kita perhatikan, yaitu konsumsi sehat di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kiat-kiat agar kita tetap selalu sehat? Sekaitan dengan topik tersebut, kita sudah kedatangan narasumber ini ya. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita, Letda Laut, Dr. Nur Iman Muhammad Cendikia ya? Siap. Oh iya, namanya Cendikia berarti orangnya cendikia juga Insya Allah. ya? Amin, alhamdulillah. Ya baik, Pak Dokter, panggilnya Pak Dokter saja nih ya, karena kita kan bahas tentang konsumsi sehat di tengah pandemi COVID-19. Memang kalau di tengah pandemi seperti saat ini, kita harus menjaga daya tahan tubuh kita ya Dok ya? Nah untuk menjaga daya tahan tubuh kita itu sebenarnya apa sih yang perlu kita konsumsi agar kita tetap selalu sehat, kemudian juga fresh ya? Karena sekarang kita tidak tahu virus ada di mana-mana begitu Dok. Bisa dijelaskan langsung Dok? Jadi konsumsi Sehat di tengah pandemi. Pandemi. Jadi kalau bicara konsumsi sehat ya, konsumsi sehat berarti makanan yang sehat. Makanan yang sehat berarti itu apa? Seimbang. Berarti di sini seimbang. Iya. Jadi tidak boleh terlalu banyak. Jadi di sini ada gula, protein, lemak. Jadi harus seimbang. Kalau di secara teori itu menurut piramida makanan itu kita bisa lihat kan dari atas ya. Iya. Terkait dengan piramida makanan tadi, ini berapa banyak karbo, kemudian juga misalnya minyak ataupun juga gula yang harus kita konsumsi per harinya begitu Dok, supaya seimbang ya, harus balance. Kalau bisa itu kan kita makan 3 kali sehari. Jadi makanan yang masuk dan yang aktivitas yang kita keluarkan, kita lakukan di hari itu juga akan mempengaruhi. Jadi kalau dari sudut pandang gizi itu ada perhitungan kalori. Kalori yang kita masuk, kita makan dan kita lakukan aktivitasnya di hari itu harus seimbang, jadi tidak boleh berlebih. Jadi kan jadi ada karbohidrat, lemak, protein. Jadi kan biasanya kalau satu kali makan itu biasanya ada 3 itu kan. Ada karbohidrat biasanya 40-60% lah. Jadi lemak itu 10%, protein 20%. Anggap saja seperti itu, sisanya itu adalah serat dan air. Oh iya, begitu. Jadi ya. itu harus seimbang. Iya, karena sekarang kan lagi pandemi ini Pak Dok ya. Jadi untuk menjaga daya tahan tubuh kita, tentunya kita selain mengkonsumsi tadi makanan yang sudah dipaparkan, itu sebenarnya kita perlu konsumsi apa lagi sih supaya daya tahan tubuh kita tetap selalu fit begitu? Jadi kita makan itu kan 3 kali sehari. Kita juga harus menjaga kalorinya, jangan sampai kebanyakan. Karena kalau kebanyakan kan tubuh kita akan membentuk lemak. Oh begitu ya? Ya, jadi setiap makanan itu ada gulanya. Jadi di makanan yang notabene-nya protein atau lemak itu pasti ada gula terselubung. Gula terselubung itu harus kita kontrol juga. Jadi nasi sudah karbohidrat. Jadi karbohidrat itu apa sih? Jadi karbohidrat itu ada nasi, roti, ubi, singkong, umbi-umbian ya. Lalu jagung, itu sudah gula. Iya, biasanya kan kita kayaknya masih kurang klop kalau tidak mengkonsumsi nasi, padahal sudah makan singkong, sudah makan jagung. Ya, itu bagaimana itu Dok? Itu yang harus diatur. Itu akan mempengaruhi ini. Jadi kan kalau kita terlalu banyak makan manis kan juga mempengaruhi imunitas kita, juga malas gerak. Itu juga kita harus memperhatikan itu. Jadi untuk meningkatkan imunitas juga selain kan kita makan itu sudah ada gulanya ya. Oh iya. Ya. Sudah ada gula, jadi kita harus ada
nutrisi lainnya, yaitu Oh, ada iya. vitamin dan serat. Nah, untuk mengkonsumsi vitamin dan juga serat itu bisa kita dapatkan lewat makanan apa saja nih, Dok? Dari sayur, buah. Sayur, buah. Ya, tentunya kan tidak semua orang, misalnya penderita asam lambung tidak boleh mengkonsumsi buah-buahan yang sedikit asam ya, atau juga mungkin sayur-sayuran yang mengandung gas. Ini ada aturannya juga begitu, Pak ya? Kalau itu dari orangnya yang menyesuaikan. Oh ya. Jadi biasanya sakit lambung kan, Mm-mm. jadi memang lambungnya yang sakit. Jadi Mm-mm. penyakitnya harus ditangani dulu, Oh, iya. baru kalau sudah sembuh baru kita bisa makan. Oke, pendengar nanti juga Anda boleh bertanya langsung ya di kesempatan pagi hari ini 085242486001 dan juga Anda yang ingin bertanya bagaimana sih sebenarnya kiat-kiat sehat atau konsumsi apa agar kita tetap selalu sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Ada Bapak Dr. Letda Laut Nur Iman Muhammad Cendikia. Wah, saya tertarik sekali dengan namanya Cendikia di belakangnya ini, Dok ya. Ya, kita undang Anda pendengar untuk ikut bergabung ya. Ini masih terkait dengan konsumsi sehat di tengah pandemi. Ini tentunya selain makanan ya, kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, misalnya olahraga. Nah, itu bagaimana, Dok? Olahraganya olahraga apakah yang harus yang berat-berat atau mungkin yang ringan-ringan saja nih biar kita sehat lah. Jadi kalau di masa pandemi ini kan COVID kan dari udara ya, dari Iya. droplet Penularannya droplet udara. betul. Jadi tidak maksudnya pasti menularkan ini. Pasti kita setidaknya itu sudah terpapar lah. Jadi kita upaya olahraga ini kan untuk membakar kalori juga. Oh, iya. Jadi dari yang makanan tadi kita bakar. Tapi di satu sisi olahraga itu kita tidak boleh terlalu berat. Iya. Tidak boleh terlalu capek. Jangan yang sampai kita terlalu exhausted, istilahnya terlalu capek gitu. Jadi istilahnya lari setengah jam lah cukup. Lari tapi yang jangan jalan. Lari stabil. Iya. Lari terus nanti baru. Tapi jangan terlalu capek. Terus kalau ada olahraga beban, itu bagus juga. Iya. Karena kan istilahnya kalau lari itu kita melatih jantung kita. Iya. Dan kita membakar lemak atau gula yang kita barusan makan. Ya, ini kenapa kita tidak bisa melakukan olahraga secara berlebihan begitu, Dok? Berlebihan karena nanti takutnya kita asupannya kurang. Oh, begitu ya. Kalorinya kurang menyebabkan sakit pertama. Yaitu. Oke, baik pendengar, kita masih tunggu Anda yang ingin ikut bergabung langsung. Ini menarik sekali topik yang akan kita bahas ya. Konsumsi sehat di tengah pandemi COVID-19. Ini biasanya kan yang paling banyak menyajikan makanan itu ibu-ibu di rumah ya. Ibu-ibu, nah ini sebenarnya makanan yang sehat bagaimana sih di rumah Anda? Apakah mungkin banyak yang mengandung santan atau mungkin banyak yang mengandung gula? Seperti tadi yang Pak Dokter katakan ya, bahwa di karbo itu sudah ada gula, misalnya nasi, kemudian juga singkong, ya, jagung, ya. Karbohidrat itu gula. Karbohidrat itu gula ya. Karbohidrat itu gula. Jadi istilahnya gula itu, jadi jangan salah. Ya, di sini kami tidak melarang makan gula. Jadi gula itu penting. Gula itu penting. Gula itu penting. Karena gula itu adalah satu-satunya zat makanan yang langsung menembus otak. Oh iya. Iya, langsung bisa dikonsumsi otak. Jadi otak butuh gula. Kalau gula itu, kita makan gula langsung diserap seluruh tubuh. Oh begitu ya, Dok. Jadi gula itu ada ada tiga. Oh, ada tiga, fruktosa itu gula buah. Ada glukosa, gula tadi itu gula biasa. Lalu ada laktosa itu gula susu. Oh iya. Gula laktosa sama gula biasa, glukosa itu langsung diserap tubuh. Jadi penyerapan terjadi di usus ya, di pencernaan. Lalu gula itu akan langsung diserap di seluruh tubuh, kecuali fruktosa. Fruktosa adalah gula buah. Oh iya. Gula buah itu langsung menuju ke liver. Oh iya. Di antara ketiga jenis gula itu, mana yang paling bagus untuk kita konsumsi dengan jumlah yang banyak, Dok? Dengan jumlah yang banyak.
dengan jumlah yang banyak. Kalau berlebihan itu tidak bagus Oh, tidak bagus juga karena akan gula itu kalau kelebihan kan pertama disimpan di pertama diserap dipakai di badan kita, organ-organ kita, seperti organ kaki, otot ya. Habis itu kalau dia berlebihan dia akan masuk ke liver. Oh ya. Kalau jangka panjang bisa perlemakan. Iya, liver, jadi tidak bagus juga, obesitas Dok, ya? juga. Oke. Jadi dibuat jadi lemak. Baik, Dok, sebelum kita lanjut ini ada penelpon yang bergabung, kita coba menyapa. Ada dari Bapak Alfayet. Selamat pagi Pak Alfayet. Ya, selamat pagi. Iya, sehat-sehat Pak Alfayet. Alhamdulillah, baru pulang dari olahraga ini. Oh, baru habis olahraga ya. Pak Alfayet, ini di studio sudah hadir Dr. Nur Iman dari Landal Toli-Toli ya, Dok. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan ini Pak Alfayet? Iya, sebenarnya banyak yang saya mau tanyakan karena topik pagi ini sangat menarik sekali yang berhubungan dengan kesehatan diri kita untuk menunjang stamina kita di masa pandemi ini. Nah, saya ingin bertanya kepada dokter. Ya, Pak. Di samping kita katakanlah usia di atas 40-an, ini kan harus dibatasi garam, gula, diperbanyak makan sayur dan buah-buahan. Terus apakah kita di samping membatasi itu, kita sering melaksanakan mohon maaf ya, puasa sunnah Senin Kamis. Apakah ini juga dapat meningkatkan imun kita di masa ini? Saya kira demikian Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Pak Alfayet yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Jadi umur di atas 40-an gitu, Dok. Jadi kalau umur 40 tahun itu sudah rawan terkena COVID ya? Oh iya. Itu udah termasuk usia lah. Jadi membatasi gula aja. Kalau Bapak bagusnya makan sayur aja boleh, buah. Jadi kalau kita kan butuh serat. Serat ini bisa didapatkan dari dua, buah sama sayur. Iya. Tapi sayur lebih bagus karena apa? Karena di buah itu sudah ada gulanya. Jadi kalau kita sudah makan nasi, itu ada gula, tambah buah, berarti ada gula lagi. Jadi gulanya double begitu, Dok ya? Double. Jadi sekarang kita itu ini bukan untuk orang tua saja ya. Jadi kan kita kan hidup di zaman modern yang di mana-mana ada pengawet. Pengawet itu kan dari gula. Oh iya. Pengawet itu penguat pengawetan itu salah satunya itu dengan penambahan gula yang tinggi. Iya. Nah, itu mengakalinya bagaimana? Kita makan harus ada pilih-pilih juga. Sudah ada nasi, buahnya dikurangi, atau sudah makan buah nasinya dikurangi. Lalu kalau sudah makan gitu, minumnya air putih saja, jangan minumnya air teh manis gitu. Jadi tidak air boleh ya? Nah, itu nggak bagus. Iya. Lalu kalau makan buah, bagusnya itu di jus apa dimakan langsung? Iya, bagusnya yang mana nih, Dok? Dimakan langsung. Oh, dimakan langsung. Karena jadi tidak pada perlu saat di-jus. pengunyahan itu ada di lendir mulut kita itu ada enzim pencernaan membantu. Sedangkan kalau dia di jus, dia yang masuk di tubuh kita itu cuman vitamin sama gulanya saja. Begitu, Dok ya. Kurang jadi, enzimnya. Lebih bagusnya dimakan langsung ya. Tapi kalau bahayanya itu kalau berlebihan tadi. Berlebihan ya. Gulanya berlebihan. Terus tadi Bapak menyebut Pak Alfayet menyebut puasa Senin Kamis. Jadi puasa Senin Kamis itu di dalam kedokteran itu sudah ada. Namanya intermittent fasting. Jadi puasa itu sudah dibahas. Jadi itu memang seperti itu. Jadi kami di sini menyarankan untuk pribadi kami sendiri dan pendengar. Jadi kita makan itu bagusnya itu sekali. Oh iya. Maksudnya sekali makan, nanti kita untuk puasa lama-lamaan, lalu nanti kalau sudah lapar lagi baru makan. Nah itu seperti itu. Baik Pak Alfayet, selanjutnya ada penelpon lagi nih rupanya, Dok ya. Ada Pak Nawir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nawir. Waalaikumsalam. Selamat pagi balik, Bu. Iya, sehat-sehat Pak Nawir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Ada yang ingin ditanyakan sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, Pak Nawir, silahkan. Ya,
Apa sih topiknya hari ini, Bu? Ya, kita membahas terkait konsumsi sehat ini di tengah pandemi. Sekarang kan masih COVID ini, Pak. Silahkan bertanya langsung. Oke, terima kasih. Yang saya tanyakan kepada dokter, kita kan menjalani ini hampir sudah berulang tahun ya COVID yang ada di Toli-Toli. Kita sebagai masyarakat awan yang selalu interaksi di mana, tentu kan kita menjaga adalah kesehatan. Nah, yang kami pertanyakan poinnya, dalam rangka untuk mempertahankan imun di mana COVID-19 ini, kami dari masyarakat ingin menanyakan kepada Pak Dokter bahwa makanan kan sudah jelas bahwa seimbang ya dok ya. Nah, kami kan istilahnya banyaknya yang usia 50-an itu ada penyakit bawahan dan lain sebagainya. Langkah-langkah apa kami yang ini kan, dengan makanan apa yang kami. Kebetulan saya kan masih selalu olahraga Pak Dok. Nah, kebetulan disentilkan kalau masalah olahraga, tentu tidak bisa berlebihan. Sedangkan hobi saya kan main bulu tangkis. Satu. Kemudian makanan-makanan, kalau kita kan orang di desa ya, kan tidak bisa teratur dengan begitu makanannya. Ada karena minimnya pemahaman tentang keseimbangan makanan itu. Namun kami paham selalu dianjurkan bahwa keseimbangan, tapi pola kita kan beda kalau masyarakat awan, dokter. Kemudian yang kedua, melalui dialog ini saya harapkan dengan sangat bahwa kami kan ini masyarakat awan khususnya ada di desa, tentu yang ingin menanyakan itu makanan bagaimana untuk sehingga bisa mempertahankan imunnya kita menghadapi COVID ini. Tentu mengkonsumsi apa, dan kalau misalnya buah-buahan, kebanyakan kan sekarang COVID ini kan banyak keluar tidak orang, kebanyakan vitamin C itu sintetis yang diinikan loh. Inilah perlunya. Saya hanya minta itu Pak Dok, bahwa setelah pandemi COVID ini kan yang paling banyak orang konsumsi itu adalah menurut kami di desa itu adalah vitamin C sintesis itu. Ya. Oke, terima kasih Dok. Baik, terima kasih. Ini dari Pak Nawir di Galang. Menarik sekali ini pertanyaannya Dok ya, tapi sebelum dijawab pertanyaan dari Pak Nawir di Galang, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kapan kita seharusnya cuci tangan? Setiap kali tangan kita kotor, setelah mengetik, memegang uang, atau memegang binatang, berkebun, dan lain-lain. Setelah membasuh BAB bayi atau anak. Setelah buang air besar, sebelum menyusui bayi, sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan, dan setelah makan. Ingat, tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Waspada virus corona. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Ya, kita masih bersama di Bedah Isu pagi hari ini, Healthy Life, bagaimana pola hidup kita tetap selalu sehat di tengah pandemi COVID-19, tentunya dengan mengkonsumsi makanan sehat. Tadi ada Pak Nawir di Galang ini, Dok ya. Ini umur 50-an begitu, sebenarnya konsumsi apa sih yang paling sehat untuk menjaga dirinya tetap selalu fit, kemudian juga sehat di tengah pandemi COVID-19? Jadi kalau udah 50 tahun, konsumsi sayur dan buah, dan pembatasan gula. Jadi kita makan secukupnya, gitu. Jadi kalau misalkan pebulu tangkis aktivitas, jadi sesuaikan. Jangan sampai kecapean bulu tangkis menyebabkan dia kurang kalori malah jadi sakit, gitu. Terus kalau mengkonsumsi vitamin C itu memang benar. Jadi untuk meningkatkan daya tubuh itu memang, kalau kami kan pernah di Wisma Atlet ya, di RSDC Jakarta. Jadi itu memang penanganannya itu vitamin C dosis tinggi. Vitamin C dosis tinggi. Jadi memang itu yang digunakan vitaminnya untuk meningkatkan imunitas melawan COVID. Tapi di sini jangan terlalu sering. Karena kalau keseringan vitamin C dosis tinggi, takutnya kerja ginjal akan meningkat karena kita butuh itu cuman
60 miligram apa gram. Itu dosisnya berbeda dok ya, mulai Dosisnya. dari anak-anak, orang dewasa dan juga orang tua begitu untuk vitamin C-nya Enggak, konsumsi. bisa terserah selama ginjalnya masih bagus. Oh ya. Tapi kalau kelebihan vitamin C itu akan dibuang lewat kencing. Oh iya. Ya. Iya, jadi tidak bagus juga untuk berlebihan vitamin C-nya ya. Kita minumnya jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Seminggu sekali lah untuk menjaga. Mm. Karena kalau setiap hari ya kasihan ginjal kita yang masih sehat. Iya. Tadi kalau kan sudah 50 tahun. Iya. Ini kan masih sehat, Pak. Jadi cuma dijaga dari aktivitas fisik dan makanan saja. Tapi beda kalau yang 50 tahun kita sudah di screening ada hipertensi dan diabetes. Itu mau nggak mau harus ke dokter, harus diobati. Jangan lakukan pola hidup sehat sendiri, pakai herbal lah gitu. Jangan, nanti malah tambah komplikasi. Oh, iya. Jadi serahkan pada dokter. Kalau sudah terdiagnosa itu ketahuan itu sakit gula atau diabetes atau hipertensi, karena itu akan memperburuk apalagi di masa pandemi ini. Lalu di pesisir pantai, untuk masyarakat pesisir pantai menaikkan imunitas itu ada banyak. Jadi juga stres juga termasuk, tidak kecapean juga termasuk. Lalu untuk vitamin C kita bisa dapat dari bahan makanan, buah. Biasanya vitamin C itu terikat dengan gula. Jadi kita biasanya minum vitamin, kita biasanya gula biasanya. Yang manis-manis biasanya vitamin C. Baik. Berarti itu. Jadi kalau di pesisir cukup makan biasa. Makan sayur, serat, buah. Jangan lupa kalau masih sehat ya ini kurangi gula juga. Dibatasi dan sesuai aktivitas. Lalu kalau mau ini juga ini jangan terlalu snacking, istilahnya ngemil gitu. Banyak ngemil. Jadi kurangi ngemilnya, Dok ya. Kurangi ngemilnya. Jadi tadi berhubungan sama pertanyaan pertama tadi. Itu puasa Senin Kamis itu bagus karena dia melatih tubuh kita. Jadi apa bedanya orang sekarang sama dulu? Orang sekarang sudah terfasilitasi dengan banyaknya makanan yang ada di supply instan juga, disuplai juga di. Jadi kita kalau zaman dulu itu harus cari dulu, harus puasa dulu istilahnya. Dan lebih sehat orang zaman dulu. Orang zaman dulu banyak bertapa. Banyak bertapa ini diajarkan bukan di agama Islam saja, di Kristen, di Buddha itu puasa. Mereka dulu semua puasa. Jadi dengan puasa lebih sehat juga. Ya? Puasa itu sehat karena kita di puasa itu terjadi detoksifikasi. Terus ada pemecahan lemak. Jadi gula itu bukan dari luar saja. Gula bisa dipecah dari lemak tubuh. Nah, itu. Iya. Semakin menarik tentunya ada penelpon berikut yang bergabung. Selamat pagi Pak Kendi. Selamat pagi Ibu Mariani. Iya. Selamat pagi Pak Dokter. Siap, selamat pagi. Silakan Pak Kendi. Makasih. Pak Dokter, usia 50 tahun ke atas, artinya belum nyampe 60 lah. Itu kata kita kan 3 kali sehari semalam ya makan, pagi, siang dan malam. Tapi ada juga petunjuk katanya kalau pagi makannya ala kadarnya. Terus nanti siang makannya berat, artinya makanan yang betul makan banyak, nasi dan seterusnya. Untuk kalau makan malam katanya itu sebaiknya makannya jam 4 atau jam 5. Siap. Iya. Sekadarnya jangan banyak katanya. Siap. Ntar nanti kalau malam rasa lapar sebaiknya makan buah saja. Pertanyaan saya apakah betul petunjuknya seperti itu? Kedua, Pak Dokter mau tanya juga puasa Senin Kamis itu. Katanya kalau orang yang mengidap diabetes, gula, insya Allah kalau dia Senin Kamis puasanya, lambat laun akan hilang diabetesnya, gulanya maksudnya. Iya. Terus tadi yang sempat Pak Dokter sampaikan tentang vitamin C, hari ini Pak Dokter saya selalu konsumsi vitamin ini dan PC. Apakah itu tergolong obat kimia? Karena itu kan obat kimia saya takut kan ginjal yang dia sasarannya. Siap. Baik. Terima kasih Pak Dokter, tolong dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Kendi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah bergabung juga bersama kita. Jadi ini Dok, pola makan di atas 50 tahun ini.
Ini bisa langsung dijelaskan nih supaya Pak Kendi bisa mengetahui dan juga bisa mengubah kebiasaannya selama ini apakah benar atau tidak ini. Kalau di atas 50 tahun tadi itu selama dia sehat gak apa-apa. Jadi tadi kan bilangnya makan banyak boleh pas siang hari. Memang seperti itu karena di dalam tubuh kita itu kan ada kalau gula masuk insulin keluar. Fungsi insulin itu adalah menurunkan gula darah. Jadi kalau kita makan kan gula darahnya meningkat. Itu harus diturunkan oleh insulin. Nah, insulin itu di pankreas. Pankreas itu organ di perut ya. Jadi pankreas mengeluarkan insulin dan insulin itu kerjanya ada dua. Ada prandial atau yang kita melek sekarang. Ada yang basal pas kita tidur. Jadi bayangkan pas kita tidur itu tubuh kita menjaga kadar gula. Nah, itu harus dijaga. Jadi insulin tubuh kita itu harus dijaga pengeluarannya. Jadi paling banyak orang sakit gula itu rusaknya itu pada insulin basal. Jadi pas tidur, insulin tidur yang basal paling sering rusak. Jadi tadi benar. Jadi pas kita aktivitas makannya pas kita melek pada siang hari kita makannya agak banyak nggak apa-apa. Tidak masalah asalkan Dok, ya? jangan berlebihan dan itu sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan pada hari itu. Dan pada istilahnya kalau tadi bilang terakhir makan jam 4 itu juga benar asalkan itu tidak kurang. Jadi jangan sampai kita makannya jam 4 tapi kita masih kekurangan kalori yang membuat kita malah jadi sakit. Iya, biasanya kan Dok kalau makannya sore, terus kalau lapar lagi malam itu bagaimana solusinya? Apakah kita harus mengkonsumsi lagi makan atau justru solusinya harus jangan makan gula? Makannya makan itu gula. telur Ya. sama kacang biasa dan air putih. Ini kan biasanya kalau yang konsumsi telur kolesterolnya juga lumayan tinggi begitu Dok. Itu harus menyesuaikan lagi. Iya. Jadi itu kita kembali lagi, kita harus melakukan screening kesehatan dulu. Apakah kolesterol kita normal atau asam urat kita normal atau gula darah kita normal. Nah, gitu. Iya, jadi memang di atas 50-an itu memang harus memilih makanan juga. Tidak semuanya mungkin harus dikonsumsi begitu Dok. Dan harus screening kesehatan, harus mengetahui kondisi tubuhnya. Apakah dia sakit gula, kolesterol. Biasanya kan ada orang yang takut ini Dok. Wah, ini screening kesehatan jangan-jangan ini saya nanti diabetes, sudah ada divonis begitu. Jadi orangnya takut begitu takut, Dok. Karena kita harus menerima kenyataan. Iya, biasanya memang banyak penyakit ini Dok yang kita tidak tahu tapi gejalanya sudah kita rasakan begitu ya. Karena penyakit itu enggak kadang-kadang itu muncul sendiri. Kita merasa sehat, kita merasa pola hidup kita sehat, tiba-tiba muncul. Dan itu jangan ditakuti, harus dihadapi. Karena kalau dihadapi kan kita ada upaya untuk mengobati. Untuk mengobati agar kualitas hidup kita ke depannya bagus dan mencegah tidak terjadi komplikasi. Bayangkan kita masih punya anak-anak kecil, kita udah sakit gula, akhirnya parah komplikasi, kita malah berat. Jadi kalau berlebihan juga konsumsi gulanya itu tidak baik juga Dok ya. Bisa menyebabkan diabetes itu kalau mengkonsumsi gula berlebih atau penyakit diabetes ini penyakit bawaan dari orang tua misalnya Dok? Diabetes itu ada banyak tipenya. Jadi orang yang banyak makan gula belum tentu kena diabetes. Makanya kita harus periksa. Orang awam harus periksa. Diabetes itu, atau sakit gula itu kan ada dari keturunan ya, genetik. Itu biasanya dipacu biasanya kebanyakan itu yang tipe 2 yang pola hidup yang dia buncit dulu. Begitu Dok. Itu kan ada gejala lagi. Itu ada pembahasannya sendiri nanti. Itu ada banyak makan, banyak minum, haus dia terus. Itu ada fasenya. Lalu itu kan tidak mesti yang tipe 2 aja, yang tipe 1 tipe kurus, ada yang tipe gemuk. Itu nanti dibahas lagi. Ya, kita masih tunggu lagi pendengar yang ingin bergabung, khususnya untuk ibu-ibu sebenarnya yang memang paling banyak di dapur ini. Makanan apa sih sebenarnya yang perlu disediakan untuk keluarga supaya kita bisa sehat di tengah pandemi COVID-19? Yang tadi masih ada pertanyaannya dari, 2 itu. Iya, vitamin C-nya kalau tidak salah Dok ya. Ada 2. Vitamin C yang dikonsumsi untuk umur 50-an. Apakah tidak masalah misalnya mengkonsumsi vitamin C terlalu banyak begitu untuk menjaga daya tahan tubuhnya ya? Kalau terlalu banyak tidak bagus, apalagi yang obat dan yang dari alami itu beda. Jadi sintetik vitamin C yang sintetik yang di tablet itu memang dia menyerupai vitamin C tapi tetap saja lebih bagus yang alami, yang dari buah. Yang dari makanan. Tapi untuk mencegah pada saat itu nggak apa-apa, minum aja. Itu tapi sebenarnya dosisnya berapa Dok? Yang bagus, yang sesuai umur atau bagaimana nih Dok? Kalau sesuai umur tidak ada, jadi tubuh itu butuhnya 60 mg 60 mg ya? Per hari, kalau tidak salah ya. Jadi sedikit.
Jadi sisanya kalau dosis tinggi kan biasanya 1000 ya. 1000 miligram. Ya itu. Biasanya dibuang biasanya. Tapi untuk menjaga, ada penelitiannya untuk menjaga imunitas tubuh, dia memang vitamin C dosis tinggi. Iya, Itu tadi yang memang ditanyakan ada. oleh Pak Nawir itu, Tapi dan tetap lebih bagus yang juga Pak alami ya. Alfa itu konsumsi dalam bentuk tablet. Apakah boleh diminum Boleh. setiap harinya itu, Dok? Oh, Ya? kalau tiap hari jangan. Tiap hari jangan ya, Dok? Ya. Oh iya. Tapi kalau lagi sakit boleh. Tapi kalau sehat untuk sekedar untuk menjaga jangan. Menjaga kesehatan jangan. Karena itu fungsi ginjalnya dijaga. Iya, jadi ini berpengaruh juga ke ginjal kalau berlebihan begitu, Dok ya? Takutnya ya. Karena kan dibuang dia. Nah. Iya, takutnya nanti kalau terlalu banyak mengkonsumsi gula, dokternya tambah manis ya. Oh. Ya, kita masih tunggu lagi penelpon Kalau lainnya. gulanya tinggi dan aktivitasnya seimbang nggak apa-apa. Oh, jadi tidak masalah, Dok ya? Tidak Misalnya masalah. kayak saya pribadi mungkin terlalu banyak duduk ini karena kan tugasnya menyiar ya di broadcast. Itu konsumsi gulanya tidak boleh berlebihan, Dok. Nggak boleh berlebihan. Jadi Karena harus ada takarannya. sedikit. Aktivitasnya sedikit, terus yang boleh mengkonsumsi banyak gula, orangnya bagaimana itu, Dok, aktivitasnya? Yang aktivitas berat seperti pekerja keras, seperti buruh ya. Ya buruh. Iya, abang-abang becak juga biar kuat roda becaknya siap. ya. Terus tadi ada pertanyaan tentang puasa. Iya, puasa Senin Kamis ya. Puasa Senin Kamis menghilangkan diabetes. Menghilangkan penyakit diabetes. Benarkah demikian? Itu banyak pendapat di tengah masyarakat ini, Dok, tidak ya? benar, tidak benar. Oh, tidak benar ya. Jadi puasa Senin Kamis itu adalah latihan untuk tubuh kita. Jadi itu puasa itu adalah latihan tubuh kita. Dan keyakinan ya rohani. Tapi itu juga membawa kesehatan, kan ada proses detoksifikasi. Iya. Puasa Senin Kamis itu kan dari jam subuh sampai maghrib. Iya. Tapi itu tidak menyembuhkan diabetes. Tidak menyembuhkan. Sekali lagi ya? itu tidak menyembuhkan diabetes karena penyakit diabetes itu ada banyak faktor. Oh iya. Dan dia biasanya kalau sudah kena diabetes itu biasanya harus dikontrol terus. Istilah dikontrol itu harus dimonitor gula darahnya terus, cek gula darah sebulan sekali lah, apakah dia naik apa masih stabil gitu. Kalau sudah pernah didiagnosa diabetes, karena itu harus dijaga. Oke, kita masih tunggu lagi pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini, dan juga pendengar Anda bisa bersama kami di 102 FM 1377 AM, dan juga yang ada di Kabupaten Buol bisa bersama RRI di 89 FM. Dan aplikasi RRI Playgo dimanapun Anda berada bisa bersama kami di pagi hari ini. Khususnya untuk ibu-ibu ini, saya ingin mendengar ibu-ibu yang ingin ikut bergabung di pagi hari ini biar kita bisa tahu sebenarnya masakan apa sih yang paling cocok ini di rumah ini, Dok. Biasanya kan kalau masak sayur bening hari-hari bosan juga ini, Dok ya. Kalau variasi bagus. Tapi kalau menurut kami pribadi, semua masakan rumah itu bagus, sehat. Bagus, sehat. Kenapa dokter mengatakan apakah mungkin karena yang olahnya ibu-ibu berbeda mungkin dengan makanan yang ada di luar? Bukan masalah pengolahannya, sama sih. Cuma nafsu kita yang terlalu besar. Jadi kita makan nasinya kebanyakan, tambah manis lagi, tambah gula lagi. Ya? Itu yang kita jadi bikin penyakit numpuk di badan. Kalau masakan rumah, insya Allah semua aman, sehat. Iya, ini kan banyak juga selain yang berprofesi sebagai buruh, ada juga khususnya di Toli-Toli ini banyak yang berprofesi sebagai petani naik gunung begitu, Dok. Nah ini tentunya pola makannya harus berubah juga dengan kita yang beraktivitas di kantoran begitu, Dok ya? Beda, orang kantoran dan pekerja keras, buruh keras itu beda pasti. Pasti kalorinya lebih banyak. Kalorinya harus lebih banyak yang buruh pasti. Dan buruh, itu seimbang dan nggak apa-apa. Tidak masalah, Dok. Tidak masalah. Iya, tadi sebenarnya kalau untuk sarapan, kita tuh baiknya sarapan yang sehat itu sarapannya bagaimana sih, Dok? Apakah harus buah atau mungkin harus nasi goreng, mie goreng, atau yang bagaimana nih yang sehat kalau menurut pendapatnya Pak Dokter ini? Kalau yang sehat ya menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi intinya tubuh kita menyesuaikan. Jadi kita tidak bisa pukul rata semua. Ada yang kebiasaannya sarapan, ada yang kebiasaan yang nggak sarapan bisa. Oh, iya. Jadi itu masuk gini loh. Ada yang namanya orang yang skip sarapan, orang yang melewatkan sarapan itu biasanya dia ikut puasa berjeda juga. Jadi dia sengaja puasa lama-lamaan, itu bagus. Puasa. Jadi tergantung kebiasaan. Kalau kita lapar ya makan aja nggak apa-apa. Oh iya. Asalkan nggak berlebihan. Ya, untuk pola makan sendiri itu sebaiknya tadi dokter mengatakan 3 kali. Tapi kan biasa kalau kami yang misalnya penyiar ini dari subuh
biasanya cuma minumnya air putih, terus makannya mungkin yang berat-berat pas siang begitu dok. Ya, apakah itu tidak berpengaruh juga untuk kesehatan misalnya lambung kita atau juga mungkin usus kita ini? Jadi setiap orang itu punya tendensi atau kecenderungan sakitnya itu beda-beda. Beda-beda. Jadi orang satu dan lainnya itu beda-beda. Struktur anatomi lambungnya orang juga beda-beda. Jadi ada yang gampang kena sakit lambung, ada yang tidak. Iya. Minum air putih gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Kalau selama masih bisa nahan. Tapi kalau secara teori itu 3 kali sehari. Tapi kalau mau yang menjaga benar dua kali sehari bisa. Ya? 2 kali sehari bisa makan. Iya, dok, kembali lagi kita ke topik ini, konsumsi makanan sehat di tengah pandemi. Orang yang sudah terpapar COVID itu bagaimana pola makannya dok? Apakah memang harus konsumsi vitaminnya yang lebih begitu kan untuk menjaga daya tahan tubuh karena sebelumnya sudah terpapar COVID begitu dok? Jadi ini yang masih positif apa? Yang sudah sembuh begitu dok ya? Ya sudah sembuh biasa aja. Karena COVID itu adalah tipe virus influenza, ya flu biasa. Jadi kalau sudah daya tahan tubuhnya tinggi, sudah sembuh. Kita makan biasa aja. Kita mengatur pola hidup sehat, pola diet sehat aja. Iya, jadi makan mengatur biasa saja. Seperti biasa kalau saja. Kalau yang tadi pencegahannya untuk suplemen vitamin boleh. Vitamin C dosis tinggi. Kemudian orang yang lagi terpapar COVID, dok, apakah harus ada menu-menu khusus untuk supaya bisa cepat pulih begitu? Cuman vitamin saja. Vitamin saja? Suplemen. Vitamin C. Oh, vitamin C ya. Zinc boleh, vitamin D boleh. Iya. Jadi menarik sekali ini pendengar. Anda yang masih ingin bergabung, kami tunggu Anda di pagi hari ini bisa menghubungi ponsel kami dan juga khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang memang terjun langsung di dapur ini untuk menyediakan masakan. Kalau dokter sendiri masakannya paling disenangi apa ini dok? Khususnya di toli-toli ini. Kalau masakan toli-toli ya? Ya semua suka lah. Semua suka ya? Yang ada dimakan. Oh yang ada biasanya saja. Kan kalau kami ini ya ganti-ganti. Biasanya kalau bosan ini ganti. Oh ganti lagi menunya ya. Bagusnya gitu. Karena apa? Oh iya. Sekarang ada tren lagi itu ada mikrobiom, tahu? Jadi pengobatan probiotik. Jadi selain suplemen vitamin D, vitamin C, zinc, itu ada suplemen probiotik juga. Jadi dia bakteri baik gitu istilahnya. Istilahnya bakteri baik. Iya. Nah itu bagus. Bagus juga dok ya? Itu bagus juga meningkatkan imunitas. Kan kesehatan pencernaan juga mempengaruhi imunitas keseluruhan. Oke. Ya, gitu. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjut lagi dialog kita dalam Healthy Life pagi hari ini. Kami akan kembali selepas kita dengarkan yang berikut ini. Atasan kita memerintahkan untuk melawan mantri masker, mantri vitamin, mantri antiseptik, dan mantri taktik. Apa persiapan kalian? Alat pelindung diri siap tempur. Suplemen logistik kandungan vitamin C, vitamin E, dan minuman air hangat. Siap. Strategi jarak dengan kawan dan lawan kurang lebih 1,5 meter diterapkan. Cairan desinfektan tersedia untuk disemprotkan. Jangan khawatir, jangan melimpah banyak. Seluruh pelanggan berdoa dulu. Suarakan ciri-ciri kita. Pagi-pagi bangun, siap jemput raga. Badan sehat kuat, kembali masuk rumah. Kerja, demi masa depan. Orda, badan masih berlalu. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna,
Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411 dan 0812 12 12 3119. Baik, pendengar, kita masih bersama dalam program Dialog Pagi. Untuk kesempatan hari ini kita masih membahas terkait konsumsi makanan sehat di tengah pandemi COVID-19 dan sudah hadir Dr. Iman. Saya panggilnya Dr. Iman saja, Dok ya. Siap, boleh. Biar lebih akrab begitu ya. Oke, baik Dok. Ini kalau misalnya di rumah sudah ada keluarga yang pernah terpapar COVID, lalu kemudian juga bagaimana dengan anggota lainnya? Apakah mereka juga akan terpapar COVID itu, Dok? Karena selama ini di stigma masyarakat ada yang salah satu mungkin positif, tapi setelah dilakukan swab ternyata yang satunya tidak positif, begitu negatif justru. Bagaimana itu, Dok? Jadi kalau sudah satu terpapar positif ya harus dikarantina. Oh, harus dikarantina, Dok. Jadi ya? dipisahkan. Tempat tinggalnya dipisahkan dulu sementara. Di isolasi mandiri karantina selama 1 minggu lebih, kurang lebih. Itu sehabis itu di swab ulang lagi. Negatif baru boleh. Iya. Kalau misalnya di rumah karantina mandiri, itu secara otomatis yang lain kena. Yang lain apakah itu akan terpapar juga positif begitu, Dok? Iya, harus dipisah. Harus dipisah, ya? Harus dipisah. Sementara ya. Sementaranya dipisah. Iya. Kemudian ini bagaimana untuk menu keluarga? Tentunya berbeda, Dok. Anak-anak ya, kemudian juga orang dewasa, kemudian juga orang yang sudah di atas 50-an begitu. Apakah semua konsumsi jenis makanan itu disamakan saja misalnya dalam satu anggota keluarga begitu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kan yang tahu takaran kadar masing-masing tubuhnya bisa makannya secukupnya itu seperti apa itu adalah diri sendiri. Ya. Jadi kita sendiri saja yang mengukur, Dok ya? Iya, kita sendiri mengukur, jangan berlebihan. Beda umur 50 tahun sama umur 15 tahun kan beda. Iya, beda ya. Makannya pasti porsinya beda. Iya, kemudian juga ini berdasarkan pengalaman dari apa yang kita lihat nih, Dok. Biasanya kan kalau sarapan pagi-pagi mereka sarapannya buah misalnya ya, atau mungkin segelas susu ya. Kemudian juga siangnya boleh makan berat. Nah, malamnya itu mereka tidak mengkonsumsi lagi yang namanya karbo ini. Mereka kembali lagi ke buah. Ini bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita untuk terbebas dari COVID begitu, Dok? Jadi buah itu sama aja karbo. Oh, buah itu termasuk karbo juga. Buah itu ini tipe fruktosa. Iya, ini kebanyakan yang berkembang di tengah masyarakat buah itu tidak mengandung karbo, ternyata mengandung karbo ya, Dok. Gula itu mengandung gula. Buah itu mengandung gula. Gula ya. Jadi kalau mau aman ya sayur, tapi sayur pun juga ada gula terselubung pasti, tapi pas pencernaan itu beda. Buah itu lebih menaikkan gula darah. Iya. Ya, ngomong-ngomong tentang jadi sama COVID aja ini, kalau Dok. malam makan buah. Sama saja. Sama aja makan nasi. Sama juga kandungan kalorinya dan juga gulanya tinggi, Dok. Gulanya tinggi. Gulanya buah itu tinggi. Ya, kemudian juga untuk anak-anak ini yang masih di bawah umur, apakah ini rentan juga terpapar COVID ketika ada anggota keluarganya yang memang positif ini? Namun sebelumnya ada telepon ini mungkin ya. Ya, kita coba menyapa. Ada Pak Kor ya. Ya, selamat pagi Pak Kor. Halo. Halo ya, silakan Pak Kor, di mana ini Pak? Halo. Ya. Iya, Pak Kor di mana Pak? Selamat pagi, dengan Om Koro ini di Buol. Oh iya, Om Koro. Di Buol ini loh. Dok, di Buol, Kabupaten Buol ya? Siap. Iya. Silakan Pak Koro di Buol. Bagaimana pertanyaannya Pak? Iya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi. Iya. Silakan Pak Koro, pertanyaannya Pak. Ini yang saya mau tanya sama Pak Dokter. Ini ya pertanyaan saya kan umur sudah hampir 58 tahun. Hampir 58 tahun ya. Tapi ya menurut saya ini selalu minum kopi, teh sampai 5 kali dalam 1 hari dan merokok. Merokok Pak ya? Iya, yang saya mau tanyakan sama Pak Dokter, iya. Apa ini kesehatan saya bagus atau bagaimana ini? Karena saya sering dimarahi sama saya karena selalu merokok, kopi sampai berlebihan. Oke. Pak Koro pernah memeriksakan kesehatannya tidak pada dokter ini? Maksudnya.
Iya. Selama ini belum pernah saya masuk rumah sakit. Belum pernah juga ya. Belum pernah saya masuk rumah sakit atau check up. Jadi itu kayak saya cuma konsumsi alami saja. Kayak pagi saya itu minum madu dengan air hangat, kemudian olahraga ringan, dan makan teratur. Baik. Jadi mungkin ya karena anak saya dan istri saya ada yang marah-marah, makanya ini dalam situasi COVID begini harus dibatasi. Iya, rokok tapi sama kopinya saya ya. itu selalu biasa ke laut berenang. Iya. Oke, baik Pak Koro, terima kasih sudah bergabung bersama kita ya. Olahraga ringan, berjemur begitu. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Koro dari Buol. Demikian Pak. Ya. Mohon petunjuknya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Pak Koro dari tetangga kabupaten kita di Buol ini, Pak Dr. Iman, bisa langsung dijawab pertanyaannya Pak Koro ini? Jadi tadi menanyakan merokok. Merokok ya, kemudian juga konsumsi kopi yang menurut istrinya Pak Koro ini terlalu berlebihan karena 5 kali sehari, sama dengan saya ini 5 kali sehari. Kalau pertama ya kalau kopi ya, kalau kopi selama dia tidak mengganggu lambungnya tidak apa-apa ya. Tidak sama masalah, ya. Ini, jadi kan sebelumnya belum pernah periksa. Belum pernah periksa. Seharusnya periksa tensi dan gula darah. Jadi sebaiknya untuk para pendengar, untuk yang berusia 50 tahun ke atas, itu bagusnya itu melakukan pengecekan kesehatan. Cuman tensi aja, tensi, gula darah. Tensi sama gula darah aja. Kalau kolesterol, asam urat itu kalau ada keluhan atau gejala. Ada keluhan atau gejala ya. Ya, bagusnya gitu kalau 50 tahun ke atas. Dan kita lalu akan membahas kopi yang tadi. Terlalu banyak juga nggak boleh. Ya kalau dia masalah lambung kan, kalau tidak ada masalah lambung tidak apa-apa. Kalau kopinya nggak apa-apa kalau tidak tidak ada tidak ada masalah riwayat penyakit lambung. Ya, lambung dan hipertensi. Lalu tidak mengganggu tubuhnya, nggak ada keluhan. Nah, kalau merokok ini, kalau merokok kan banyak racunnya. Racunnya bahaya. Rokok itu banyak kadar racunnya. Dia merokok menyebabkan apa dulu? Impotensi, gangguan kehamilan, janin, kanker. Iya. Oke. Jadi kebanyakan orang ini, jadi merokok bisa menyebabkan penyakit jantung juga. Tapi paling banyak itu yang dulunya merokok, habis itu ini apa namanya, pas sudah tuanya, biasanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Nah itu nggak enak, nanti jadi sesak terus, harus ketergantungan obat hirup itu loh, tahu yang warna itu. Ya itu biasanya paling banyak itu PPOK. Terus serangan jantung juga bisa. Berbahaya juga itu dok ya. Terus kalau yang bagian perempuan ini ya, bagian perempuan pas mudanya suka merokok, itu bahaya. Karena lebih cenderung kena TB, tuberkulosis nanti pada saat usia senja. Belum senja pun sudah ya. Menjadi ibu-ibu gitu. Iya. Ya itu lebih rentan. Iya, kalau dulunya rokokan. Iya, yang paling banyak terpapar kena asap itu bukan yang si perokoknya sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita ya. Orang-orang di sekitar. Jadi orang di sekitar kita juga rugi, tapi yang lebih rugi lagi ya, yang lebih nggak sehat lagi yang merokoknya tetap. Yang merokoknya tetap. Ya dok. Baik. Karena memang lebih banyak asap tentunya berdampak buruk juga untuk kesehatan kita ya dok. Ya, banyak racunnya. Banyak racun ya. Rokoknya. Baik, terima kasih untuk Pak Koro. Ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk menjaga ketahanan tubuh, mengkonsumsi makanan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini dok, silahkan. Jadi pertama ya makannya biasa aja, yang seimbang. Yang seimbang gizi ya. Seimbang. Tadi kurangi gula, hidup itu pilihan. Jadi sudah makan nasi nggak usah minum es manis lagi, udah minum es, kurangi gulanya lagi yang lain. Lalu kalau bisa ini kita pakai tadi intermittent fasting, jadi puasa berjeda. Jadi kita makan untuk lama-lamaan, menahan lapar untuk makan selanjutnya baru makan lagi. Lalu kita juga bagusnya olahraga juga. Olahraganya jangan terlalu berat. Jangan terlalu berat. Iya, olahraga yang disesuaikan dengan umur juga dok ya? Disesuaikan dengan umur juga. Paling bagus lari. Lari ya. Dan berenang kalau ada. Lari dan berenang. Baik, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah membahas dalam program Dialog Healthy Life di pagi hari ini bersama Dr. Iman dan
Terima kasih apa yang disampaikan tentunya bisa bermanfaat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia. Salam sehat Dok, tetap semangat juga ya di hari ini. Semoga betah di Toli-Toli Dok. Siap. Iya. Baik pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung dan semoga kita semua tetap dalam kondisi yang sehat di tengah pandemi COVID-19. Saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.